Ya, mari kita lihat self management. Sebelumnya kita baca satu ayat, klik. Bersama-sama kita baca dari Mazmur 92 ayat yang ke-13. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ini berbicara sekali lagi tentang pertumbuhan, dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Setelah orang percaya diselamatkan, maka kita harus bertumbuh dari satu level kepada level yang lebih tinggi lagi. Dan di sini berbicara tentang pohon korma. Saya pernah berkhotbah tentang pohon korma. Pohon korma berbicara tentang roh yang bounce back. Roh yang sekalipun dia diterpa angin sehingga dia bengkok, bahkan hampir patah, tetapi pohon korma tidak pernah patah, melainkan dia selalu bangkit kembali, kembali tegak, kembali kokoh. Bahkan setelah dia diterpa oleh badai, pohon korma menjadi pohon yang lebih kuat lagi. Itulah pohon korma. Pohon aras berbicara tentang pohon yang getahnya wangi, yang harum baunya. Anda dan saya sebagai orang percaya juga harus mengeluarkan aroma yang wangi. Haleluya. Bukan karena Anda pakai parfum. Itu perlu, khususnya yang punya masalah dengan BB. Tetapi yang lebih penting lagi adalah wangi-wangian yang keluar karena roh kita penuh berisi dengan Roh Kudus, buah-buah roh, buah pertobatan, dan buah-buah yang baik lainnya. Bagaimana pohon aras bisa mendapatkan getahnya yang wangi? Bagaimana supaya kehidupan kita menjadi harum di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita? Pohon aras ini memiliki minimal 2 karakteristik. Yang pertama, dia tinggi. Tinggi artinya dekat dengan Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita bisa wangi? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau hidup kita tidak wangi, berarti kurang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, seharusnya dia wangi hidupnya. Sifatnya wangi, perkataannya wangi, karakternya wangi, dan seterusnya. Dan itu bisa didapat kalau kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, karakteristik utama daripada pohon aras adalah dia berumur panjang. Artinya apa? Orang percaya, orang benar itu harus setia. Setia di dalam pertumbuhan, setia di dalam perjalanan rohaninya bersama dengan Tuhan, mengiring akan Tuhan. Itu pohon aras. Makanya orang benar dikatakan pohon korma, karena dia jatuh 7 kali, tetapi tetap bangkit untuk ke-8 kalinya. Haleluya. Dan dia seperti pohon aras karena baunya wangi, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kehidupannya. Klik. Ini yang tadi saya jelaskan. Klik lagi. Ini saya juga sudah singgung tadi di pendahuluan. Ada 6 self-management yang kita sudah belajar. Self-awareness, self-responsibility, self-control, self-confidence, self-development, dan self-discipline. Klik. Hari ini kita belajar yang ke-7, yaitu self-discovery. Adalah menemukan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat yang pertama, biarlah hidup kita berpadanan dengan
panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Klik. Apa artinya self-discovery? Artinya kita menemukan kekuatan, kelebihan kita. Tetapi di lain pihak, kita juga harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Kita tidak ahli dalam segala hal. Kita punya kekurangan. Begitu juga dalam karakter kita. Ada kelebihan kita. Ada bagian daripada hidup kita yang bisa diteladani oleh banyak orang. Tetapi kita juga menyadari bahwa ada karakter-karakter tertentu yang kita harus waspada. Yang kita harus benar-benar perhatikan supaya kelemahan itu tidak muncul dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi itulah self-discovery. Kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Karena itu, saya mau katakan kita tidak perlu berkompetisi dengan sesama kita. Karena setiap kita diciptakan unik. Kita tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kecuali Anda mau belajar untuk menjadi lebih baik. Supaya Anda bisa berkembang. Boleh Anda membandingkan diri. Boleh Anda melihat sosok atau figur tertentu yang sudah sukses, yang berhasil dalam hidupnya. Anda mau mencontoh dia. Itu tidak ada masalah. Tetapi seringkali yang menjadi masalah adalah kita membandingkan diri untuk berkompetisi secara tidak sehat. Itu yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Dan dengan self-discovery, kita tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Maka dikatakan poin yang ketiga, kalau kita bisa bekerja sesuai dengan karunia Tuhan, talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan menjadi easy, enjoy, dan fruitful. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi di tengah masalah pun Anda bisa mengatasinya, Anda bisa menanganinya dengan baik. Itu yang dikatakan dengan easy di sini. Dan Anda enjoy, karena sesuai dengan talenta Anda, sesuai dengan panggilan Anda, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Dan yang terlebih penting adalah fruitful, berbuah. Menghasilkan sesuatu yang berguna bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi untuk orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang mengasihi Anda. Itulah pentingnya self-discovery. Klik. Ada dua hal yang saya mau tekankan terkait dengan pentingnya self-discovery. Kenapa kita harus menemukan diri sendiri, menemukan kekuatan dan kelemahan kita, menemukan talenta dan karunia kita, menyelaraskan diri dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita tahu potensi diri kita yang sebenarnya. Kita tahu Musa, dia pikir untuk waktu yang cukup panjang, dia hanyalah seorang gembala kambing domba milik mertuanya. Tetapi Tuhan menyatakan kepada dia melalui perjumpaan pribadi di semak belukar yang terbakar, bahwa Musa lebih dari sekedar seorang gembala kambing domba, melainkan dia adalah pembebas sebuah bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan. Dia adalah pelaku mujizat. Dia adalah pembawa hukum Taurat yang kita pelajari bahkan sampai hari ini menjadi acuan hidup kita dalam hal hukum moral. Musa tidak tahu itu sebelumnya. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami self-discovery. Demikian juga dalam kehidupan kita, sedini mungkin kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya kita menyadari bahwa kita jauh lebih berharga dan bernilai
dari yang otak kita bisa pikirkan. Karena itu kita harus menenggelamkan diri dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda kepengen tahu potensi hidup Anda, baca firman Tuhan. Baca suratnya Tuhan tentang Anda dan saya. Maka kita akan menyadari bahwa kita jauh lebih dari yang kita pikirkan. Yang kedua, kenapa kita perlu mengalami self-discovery? Bahasa saya adalah to bring heaven down to earth. Seringkali ditanya, apa tujuan hidupmu? Tujuan hidupku mati masuk surga. Nah terus selama hidup ngapain? Kalau cuma nungguin mati masuk surga. Mati masuk surga, Anda terima Yesus dari awal Anda terima Yesus, sudah dijamin Anda masuk surga. Terus antara Anda terima Yesus sampai Anda meninggalkan dunia ini ngapain aja? Ini jawabannya. Tujuan hidup Anda adalah to bring heaven down to earth. Jangan hanya menunggu Anda going to heaven. Tapi heaven harus dibawa turun ke dunia ini. Dengan apa? Dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Anda. Dengan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Mungkin Anda punya talenta bermain musik. Mari, bring heaven down to earth. Bawa surga itu turun ke dunia. Dengan Anda bisa bermain musik. Pagi ini kita mengalami suasana surgawi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bertalenta. Ada orang-orang yang punya karunia. Yang bertindak, yang bergerak di dalam talenta dan karunia mereka. Amin. Tepuk tangan dulu bagi mereka yang setia melayani kita. Demikian juga Anda disambut oleh Asher. Itu satu karunia tertentu, tidak semua orang mau. Amin. Ada Brur Alfian di sini. Ya, hari ini sendirian dia. Biasanya ada teman duetnya, Victor. Haleluya. Tujuan Anda melayani, tujuan Anda bergerak di dalam talenta dan karunia Anda adalah menurunkan surga ke dunia. Amen. Dengan karunia motivasi, Anda menasehati, Anda meluruskan mereka yang bengkok, Anda menegur orang yang salah, itu Anda sedang membawa surga ke muka bumi. Nanti Anda bisa baca ayat-ayat ini sebagai PR di rumah. Anda yang punya karunia manifestasi, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan. Wow, dahsyat. Tapi itu semua bukan untuk ego Anda. Tetapi supaya Anda menjadi berkat. Amin. Kalau Anda punya karunia kesembuhan, seharusnya Anda ada di rumah sakit itu. Saya tahu satu pendeta yang setiap Senin dia keliling rumah sakit. Pendeta GBI. Dia doakan orang-orang yang sakit. Sambil dia sendiri check up. Sambil menyelam minum air. Memakai karunianya. Kalau Anda punya karunia jawatan, ada 5 karunia jawatan dalam Efesus 4 ayat 11. Pakai. Gunakan itu. Asah itu. Saya sedang mengasah karunia jawatan saya. Setiap hari Minggu saya ada di Jakarta, saya sedang mengasahnya. Dan mengasah ini gak enak. Perlu pengorbanan, perlu stres. Ada waktu-waktu di mana tertekan. Khotbah apa ini ya? Ngomong apa lagi nih ya? Jemaat bosen gak ya kalau ini terus yang diomongin? Jemaat bosen gak ngelihat saya setiap minggu, begitu kan? Bukan karena saya baper, tidak, saya sih gak peduli Anda ngomong apa. Anda mau bosen sama saya pun, saya gak peduli. Karena kepercayaan dalam hidup saya datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Tuhan yang mempercayakan ini, dan saya harus melakukan yang terbaik dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Jadi kita harus menyadari bahwa talenta dan karunia dalam hidup kita bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama membangun tubuh Kristus. Karena itu para pelayan Tuhan, saya mau katakan kita harus selesai dengan yang namanya diri sendiri.
Kita sudah harus mulai berorientasi keluar. Apa yang aku bisa kontribusikan ke tubuh Kristus dalam membangun kehidupan orang lain. Kita harus menjadi manusia jendela dan berhenti menjadi manusia cermin. Kita perlu untuk bercermin supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi hidup kita haruslah menjadi manusia jendela yang melihat keluar apa yang menjadi kebutuhan orang lain, orang-orang di sekitar kehidupanku, bagaimana aku bisa menolong mereka, bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi mereka, bagaimana supaya hidupku menjadi teladan yang baik dan bukan menjadi batu sandungan bagi mereka di sekitar kehidupanku. Kita membawa surga turun ke bumi dengan ucapan, dengan perilaku kita yang memberkati orang lain, yang mengangkat orang lain, yang mendukung orang lain menjadi teladan yang baik. Itulah self-discovery. Klik yang ke-8 dan yang terakhir. Ini yang saya mau habiskan sisa waktu yang saya miliki siang hari ini bersama dengan Anda. Self-respect. Ini sangat penting. Self-respect artinya adalah kemampuan untuk menghargai diri sendiri. Berapa banyak orang tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Oh, mereka hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka peduli dengan orang lain. Tapi untuk dirinya sendiri, mereka nggak peduli. Mereka hancurkan dirinya sendiri. Ada loh. Itu terlalu ekstrim. Anda harus bisa mengasihi orang lain, itu benar. Tapi jangan lupa, Anda juga perlu untuk mengasihi diri sendiri. Bukan untuk membangun ego Anda. Bukan supaya Anda menjadi pribadi yang egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi Anda harus menghormati diri Anda sendiri. Karena di dalam Anda hidup Roh Kudus. Jangan menyalahgunakan tubuh Anda. Demi Anda, ini kedengarannya rohani sekali. Demi Anda menjadi berkat bagi orang lain. Karena Anda tidak akan maksimal. Anda harus jaga diri dulu. Kalau Anda lihat nasihat Paulus kepada Timotius dan beberapa nasihat di tempat lain di dalam firman Tuhan, selalu nasihatnya apa? Jaga dirimu sendiri terlebih dahulu. Baru engkau menjaga orang lain. Tapi saya mau katakan di sini, menjaga diri sendiri jangan kelamaan. Itu bisa dilakukan sambil jalan. Kalau enggak, oh nanti aku belum selesai menjaga diriku sendiri. Anda tidak pernah mau melayani, tidak pernah mau berkorban untuk orang lain. Bukan itu juga maksudnya. Tetapi sambil Anda menjadi berkat, jangan lupa Anda punya diri sendiri yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Haleluya. Jadi self-respect di sini bukan kemampuan untuk menyombongkan diri, bukan. Tetapi menghargai diri sendiri. Bukan berarti Anda menjadi pribadi yang gila hormat. Atau yang suka menonjolkan ego. Oh, aku kan harus dihormati. Bukan seperti itu spiritnya. Tetapi Anda menghargai diri sendiri karena banyak anak muda sekarang yang tidak pede dengan penampilan mereka. Kenapa? Terlalu banyak nonton K-pop. Terlalu banyak merujuk kepada Hollywood. Padahal itu semua kosmetik. Coba suruh buka topengnya. Suruh buka itu. Apa namanya? Segala tata riasnya. Suruh tampil apa adanya. Baru Anda akan lihat aslinya. Saya kaget di Facebooknya gereja itu rupanya ada satu yang friend dengan GBI Mount Hermon. Saya nggak akan sebut nama, nanti Anda cari lagi kan. Saya tahu muka aslinya seperti apa, saudara. Tapi di Facebook itu, saya lihat, wow.
Dahsyat. Mungkin karena dia fotogenik. Karena itu, kalau mau pacaran, ketemu fisik. Jangan ketemu online. Apalagi mau menikah. Itu seperti Anda beli kucing dalam karung. Saya kaget lihat, wow. Rupanya seperti itu, saudara ya. Saya kok bisa belok ke situ ya, ngomongin apa tadi? Menghargai diri sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Tuhan customize. Setiap kita itu diciptakan tidak sama. Tuhan customize. Customize itu apa sih bahasa Indonesianya? Unik. Berbeda-beda. Aduh, kenapa hidungku kayak gini ya? Hidungku nggak kayak dia. Kenapa mataku sipit? Saya dulu berpikir mata sipit ini mengganggu saya. Ternyata ini membantu karir saya, saudara. Saya nggak mungkin bisa punya jabatan seperti sekarang ini kalau mata saya nggak sipit, saudara. Saya nggak bicara rasisme. Saya bicara tentang prinsip menghargai diri sendiri. Melihatnya seperti Tuhan melihat kita. Pada saat dia menciptakan kita, betapa bangganya dia menciptakan Anda dan saya. Tapi kok kita hina-hina ya? Aku gak suka nih rambutku. Itu self-respect. Bagaimana Anda bisa menghargai orang lain kalau Anda tidak menghargai diri Anda sendiri? Seringkali kita suka menjatuhkan orang lain karena kita tidak merasa secure dengan diri kita sendiri. Klik. Ada beberapa pandangan tentang diri kita yang akan mempengaruhi kepribadian dan kepemimpinan kita. Klik. Ada satu ayat dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan dengan cepat. Dikatakan di sana, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia, Tuhan, yang menghakimi aku. Ialah Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 4. Di sini ada 4 pandangan yang akan mempengaruhi self-respect kita. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Klik. Yang pertama adalah pendapat orang lain. Pendapat orang lain dapat mengintimidasi sehingga kita kurang respect terhadap diri sendiri. Betul atau betul? Makanya kalau dengar omongan orang itu Anda harus pakai filter. Nah, ini Anda boleh pakai filter. Kalau foto Anda nggak perlu difilter-filter. Perlu difilter. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, buang ke laut. Dan jangan dipancing lagi. Amin. Yang menentukan masa depan Anda, kesuksesan Anda, bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Tapi terserah Anda mau terima kata orang atau kata Tuhan. Harusnya Tuhan. Klik. Yang kedua adalah pandangan umum atau pengadilan manusia. Pendapat secara umum tentang sesuatu yang akan berpengaruh
terhadap diri kita. Mungkin dalam keluarga Anda seharusnya, atau orang tua Anda mengharapkan seharusnya Anda ini cowok, ternyata cewek. Itu pandangan umum. Seolah-olah anak cowok itu lebih berharga, lebih bernilai. Dalam adat Chinese kan seperti itu. Mungkin Batak juga. Ya kan? Mirip-mirip kita ini. Tapi hanya karena Anda dilahirkan sebagai perempuan, bukan berarti Tuhan tidak bisa mengangkat Anda. Tuhan tidak bisa memakai Anda menjadi berkat. Amin. Karena itu jangan dengar apa kata dunia. Kembali kepada firman Tuhan. Klik. Yang ketiga adalah pendapat diri kita sendiri. Dan seringkali karena gambar diri kita belum dipulihkan, kita belum mengerti firman Tuhan. Akhirnya apa? Kita menjelek-jelekkan diri kita sendiri. Oh, aku tuh harusnya seperti ini. Oh, coba kalau rambutku seperti dia. Oh, coba kalau mataku seperti dia. Kita jelek-jelekkan diri kita sendiri. Coba kalau aku pinter ngomong seperti dia. Kita memandang rendah diri kita sendiri yang tidak seharusnya, dan kita melihat diri kita tidak berarti hanya karena terkadang timingnya berbeda. Mungkin kita punya teman sebaya seumuran kita, dia terlihat sudah sangat sukses, kemudian kita mulai, apa ini, mungkin aku salah dalam hidup ini, nggak bener ini, aku ini nggak punya keahlian. Anda mulai menjelek-jelekkan diri Anda sendiri, padahal hanya karena waktunya Tuhan bagi Anda itu berbeda dengan waktunya Tuhan bagi teman sebaya Anda. Jadi kita melihat, menilai kehidupan itu harus secara luas. Jangan cuman melihat snapshot. Snapshot itu hanya foto hari ini. Kita lihat, kemudian kita menilai hidup kita, kita memvonis hidup kita. Tidak seperti itu. Kita punya Tuhan yang hidup dari kekekalan sampai kekekalan. Klik. Yang keempat dan yang terakhir, pendapat Allah. Inilah pendapat yang tahu siapa kita sebenarnya dan untuk apa kita hidup di muka bumi ini. Klik. Dan inilah pendapat yang harus kita ikuti. Sebab Tuhanlah yang menciptakan kita. Dia yang mendesain kita. Amin. Tentu kita harus berubah di dalam karakter, di dalam tabiat buruk kita harus tinggalkan kelemahan dan kekurangan kita. Kita coba atasi. Benar, tapi bukan berarti Anda menjatuhkan, meremehkan, memvonis diri Anda, tidak berarti. Itu tidak akan menolong Anda untuk berubah menjadi lebih baik. Karena itu, sekali lagi, anak-anak muda terutama, sering-seringlah baca Alkitab. Kalau Anda tidak pede dengan diri Anda, baca Alkitab. Bahwa hidup kita ini ditenun oleh Tuhan. Kalau yang namanya ditenun itu sangat-sangat personal, pribadi. Baca Mazmur 139 tentang diri Anda. Dan pasal-pasal yang lain Anda bisa cari di Alkitab. Itu bagian yang pertama, tentang self-respect. Bagian yang kedua, saya masih punya waktu sekitar 15 menit untuk menjelaskan bagian yang kedua, karena bagian yang kedua ini menurut saya tidak kalah pentingnya tentang self-respect. Klik. Self-respect juga mencakup apa yang disebut dengan boundary. Setiap kita, kalau kita mau memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, dengan sesama kita, bahkan dengan keluarga kita pun, kita harus punya yang namanya boundary. Boundary itu batasan, pagar, pintu,
aturan, itulah boundary. Klik. Beberapa poin tentang boundary. Hubungan yang sehat memiliki boundary yang jelas. Kalau Anda mau memiliki relasi yang sehat, hak dan kewajibannya harus jelas. Sekalipun tidak tertulis, tetapi Anda tahu persis apa yang etis dan apa yang tidak etis untuk dilakukan. Itu self-respect. Supaya apa? Supaya Anda tidak mudah dipermainkan. Supaya Anda tidak mudah dimanipulasi oleh siapapun juga. Anda dipaksa untuk melakukan sesuatu yang Anda tidak nyaman. Anda punya self-respect. Saya hidup di lingkungan perokok. Orang-orang yang saya harus temuin rata-rata perokok. Dan tidak sedikit dari mereka suruh saya ikutan merokok. Sampai hari ini tidak ada satu rokok pun yang pernah menyentuh bibir saya. Kenapa? I respect myself. Saya punya boundary. Engkau bisa menasehati saya, engkau bisa nyuruh saya sesuatu, silakan. Tapi saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri untuk apakah saya akan ngomong yes atau no. Itu saya. Saya terlalu menghargai diri saya sendiri untuk hidup saya diatur oleh orang lain. Saya tidak mau prinsip hidup saya diatur oleh orang lain. Engkau harusnya begini, engkau harusnya begitu. Itu biar saya aja yang memutuskan. Itu self-respect. Tentu bukan dengan spirit egois, dengan marah-marah. Tidak perlu Anda marah-marah. Tapi Anda harus tegas. Dengan boundary dalam hidup Anda. Karena ini berkaitan dengan kesehatan mental Anda. Berapa banyak anak muda akhirnya jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena apa? Peer pressure. Karena mau diterima oleh teman-temannya, maka mereka harus mengikuti kebiasaan teman-temannya, sekalipun itu bukan kebiasaan yang baik. Bagi saya, kalau Anda mau berteman dengan saya, inilah saya. Kalau Anda tidak mau berteman dengan saya, silahkan. Nggak ada masalah. Supaya jelas letak tanggung jawab masing-masing pihak yang berhubungan. Tidak ada yang saling tertekan kalau kita tidak sepakat. Kalau kita tidak sepakat akan sesuatu, ya sudah tidak sepakat aja. Nggak perlu kita harus sepakat dalam segala hal. Tidak harus. Nanti sebentar lagi nih mau pemilu kan. Kita semua tidak harus memilih kandidat yang sama. Tidak harus. Dan Anda tidak bisa memaksakan pilihan Anda kepada orang lain. Anda tidak bisa memaksakan pilihan Anda kepada saya. Saya punya prinsip sendiri. Meskipun pada akhirnya mungkin kita pilihannya sama. Tapi nggak perlulah Anda memaksakan kehendak Anda. Bagaimana kita memperlakukan orang seperti kita mau diperlakukan. Itu self-respect. Dan saya mau katakan Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang mengajarkan tentang boundary. Anda pikir boundary ini ada buatan manusia? Tidak, ada di Alkitab banyak ayatnya. Saya mau share beberapa. Klik. Yang pertama, Amsal 25 ayat 17. Ini berbicara tentang boundary. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Ini boundary. Hanya karena saya mau menolong Anda sekali, bukan berarti saya akan selalu mau menolong Anda. Setuju? Anda diem aja masih bingung ya, maksudnya apa gitu ya. Nggak apa-apa lah. Anda kunyah dulu firman ini. Ini nggak biasa, saudara. Ini nggak biasa.
Karena ini berbeda dengan adat ketimuran. Tetapi saya mau katakan adat ketimuran tidak semuanya baik. Ini kalau di Amerika mah sudah nggak usah ditulis pun orang sudah ngerti. Anda mau berkunjung ke rumah teman Anda harus janjian. Gak bisa Anda tiba-tiba nongol, Anda amprokin orangnya gitu. Enak aja. Kalau Anda ketemu dengan saya, Anda mau meeting dengan saya, Anda tidak janjian dengan saya, dan saya tolak Anda tidak boleh sakit hati. Itu boundary. Karena Anda tidak janjian. Haleluya. Saya coba untuk pakai contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari supaya Anda mengerti tentang boundary. Apa sih boundary ini kan? Contohnya seperti itu. Memang ada orang yang suka mendadak-mendadak. Ya, sesekali boleh Anda akomodir. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan, selalu Anda menjadi pemadam kebakaran dalam hidup dia, sesuatu telah salah. Haleluya. Ini saya ngomong boundary. Ada ayat lain lagi, saya nggak sempat taruh di sini. Amsal 27 ayat 14. Di sana dikatakan, siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Memberi salam baik atau buruk? Baik. Tapi karena Anda melakukannya tengah malam, orang sudah tidur, dan Anda teriak-teriak, orang itu kebangun, bete nggak kira-kira orang itu? Apalagi kalau dia memang pada dasarnya susah tidur, dia udah tidur lelap, tiba-tiba Anda teriakin, kebangun dia, pasti marah. Dan Anda tidak boleh tersinggung. Kenapa? Anda sudah melangkai boundary orang itu. Anda sudah melanggar firman Tuhan. Itu ada firmannya. Haleluya. Ayat ini maksudnya adalah jangan anggap semua orang itu oke dengan kemauan kita. Kita mau apa sekarang, harus sekarang, saat ini juga. Terus semua orang harus oke. Tidak, semua orang punya boundary. Justru ini ayat mengajarkan jangan kamu egois. Pertimbangkan juga perasaan orang lain. Jangan, yang penting keinginanku tercapai. Perasaan orang lain bodoh amat. Itu Anda tidak bijak. Saya mulai kehabisan waktu. Klik, biar keluar ayat-ayatnya semua. Nah, banyak kan? Yohanes 5 ayat 6, secara cepat. Ada orang lumpuh 38 tahun. Di kolam Bethesda, menunggu pergerakan malaikat untuk menyembuhkan dia. Yesus nongol. Dia tanya, maukah engkau sembuh? Emang Yesus nggak tahu ya, kalau orang ini mau sembuh? Dia udah nunggu 38 tahun nunggu. Tapi Yesus tahu aturan. Sekalipun itu hal yang baik, Yesus tidak akan mencekokin Anda. Ini loh, ini baik, ini enak, makan aja. Enggak, Yesus tetap menghormati boundary kita. Dia tanya, mau enggak engkau sembuh? Itu boundary. Hanya karena hal baik, kalau Anda dipaksa untuk melakukannya, enggak nyaman. Anda sudah kenyang nih, makan BPK. Ya kan? Contohnya salah lagi, ini udah dekat-dekat makan siang. Di depan Anda ada babi rica-rica, aduh enak banget. Pasti Anda nggak sentuh. Kenapa? Udah kenyang. Coba kalau ada orang, ayo makan ini. Kamu belum kenyang ini, kamu makan aja. Kalau nggak muntah, itu boundary.
Wahyu 3 ayat 20. Ini Yesus berhadapan dengan jemaat di Laodikia. Yesusnya di luar gereja. Bisa nggak Yesus dobrak pintu itu? Dengan sangat mudah. Tapi enggak tuh. Yesus ketok. Tok, tok, tok. Kenapa? Yesus menghargai boundary. Dia memberikan kesempatan kepada jemaat Laodikia. Mau nggak bukain pintu? Padahal dia bisa masuk sendiri. Haleluya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang anak bungsu yang terhilang. Waktu anak bungsu ini minggat, bapaknya sibuk cari anaknya enggak? Enggak. Dia tungguin aja di rumah. Kenapa? Kenapa enggak diseret anaknya pulang? Ketemu orang Batak pasti diseret tuh anaknya pulang. Chinese juga sama. Supaya saya tidak dianggap rasis. Di sini banyak orang Batak jadi. Bapaknya menghormati boundary. Kau mau minggat? Silahkan. Rasain kau. Ya kan? Waktu balik pun, bapaknya nggak bombardir. Ngapain balik? Enggak tuh. Udah pergi aja sana seterusnya. Enggak. Dia rangkul. Dia cium. Ini sebenarnya Yesus lagi nyindir orang Yahudi. Tahu nggak? Karena ini sebenarnya paralel dengan kisah Esau menyambut Yakub. Waktu Yakub balik ke rumah ayahnya, dia sambut, dia peluk, dia cium. Esau ini kakak sulung. Yang di sini dalam Lukas 15 yang menyambut itu ayahnya. Seharusnya yang menyambut itu kalau ada orang bertobat itu Yesus maunya. Yang menyambut itu saudara sulungnya kekristenan. Siapa saudara sulungnya kekristenan? Orang-orang Yahudi. Tapi justru orang-orang Yahudi, para ahli Farisi, ahli Taurat, mereka menghakimi orang-orang yang bertobat. Bukannya merangkul. Yesus lagi nyindir nih, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kejadian 13 ayat 8 dan 9 ini berbicara tentang Abram yang berpisah dengan Lot. Saya mau katakan dalam kehidupan kita, kalau suatu hubungan sudah menjadi toksik, dan Anda tidak mungkin lagi bisa bekerja sama, berpisahlah tanpa harus menyimpan kepahitan. Itu pelajarannya. Abram sangat menghormati boundary. Silahkan Lot, kau pilih. Kau mau pergi kemana, aku akan pergi ke tempat lain. Yang tidak engkau pilih. Dan Abram tidak kepahitan sama Lot. Dari mana saya tahu? Waktu di kejadian, ini kan kejadian 13, kejadian 14, Lot kena masalah. Siapa yang tolong? Abram. Ini bukti bahwa Abram tidak kepahitan dengan Lot. Sekalipun Lot kurang ajar. Abram tahu bahwa ada orang-orang tertentu dalam kehidupannya yang hanya bisa dikasihi dari kejauhan. Kenapa? Karena kalau dekat kita akan terluka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang hanya bisa kita kasihi dari kejauhan. Doakan saja. Karena kalau kita dekat, kita terluka. Matius 16 ayat 22, 23. Sebelumnya Yohanes dulu ya. Yohanes 6 ayat 15. Yesus digadang-gadang semua orang untuk menjadi raja. Yesus bilang apa? Hanya karena semua orang ngomong dia harus jadi raja, Yesus tidak tunduk pada boundary-nya mereka. Yesus punya boundary sendiri. Dia pergi kan? Dia kabur. Dia menolak. Anda tidak harus memenuhi keinginan semua orang. Tidak harus. Harus bangun boundary. Jangan merasa bersalah kalau Anda menolak orang yang paksa Anda
melakukan hal yang Anda tidak merasa nyaman. Memang ada waktunya kita harus melakukan sesuatu yang kita tidak merasa nyaman, itu benar supaya kita maju. Tapi tidak setiap kali. Dan jangan melakukan sesuatu hanya karena kita tidak enak hati. Padahal kita tertekan melakukannya. Itu pelajarannya. Matius 16 ayat 22 dan 23. Petrus bilang ke Yesus, Yesus, engkau tidak akan disalibkan. Yesus langsung ngomong, dia panggil Petrus, iblis, keluarlah. Ya kan? Enyahlah. Coba Anda dan saya dipanggil iblis. Ngamuk pasti kita. Tapi yang aneh, Petrus gak marah. Kenapa Petrus gak marah? Karena dia sadar dia sudah melangkai boundary-nya Yesus. Dia sudah lancang terhadap Yesus. Makanya dia gak marah. Roma 14 ayat 12 dikatakan kita semua ini masing-masing bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Karena itu jangan terlalu cepat menyalahkan orang lain untuk sesuatu yang Anda buat salah. Jangan merasa selalu benar, orang lain yang selalu salah. Anda tidak pernah salah. Coba introspeksi diri. Matius 5 ayat 42 dikatakan di sana ini Yesus berkhotbah di bukit. Dia bilang, kalau ada orang yang minta, engkau harus kasih. Kalau ada orang yang mau pinjam, engkau harus pinjami. Seolah-olah tidak ada batasannya. Tapi ternyata tidak. Di dalam Alkitab tertulis di tempat lain, 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, kalau engkau tidak bekerja, janganlah engkau makan. Ternyata ada boundary-nya. Artinya memang Tuhan mau kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Tapi kita harus punya kasih yang berhikmat. Haleluya. Saya kehabisan waktu. Tapi satu ayat terakhir. Klik. Yohanes 2 ayat 24. Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Ini boundary. Yesus aja punya boundary. Jadi tidak ada salahnya Anda dan saya punya boundary. Berapa banyak di sini punya akun bank? Semua punya ya? Mobile banking semua punya ya? Saya minta dong password Anda. Kasih saya password Anda. Anda nggak percaya sama saya? Itu contoh. Anda nggak mau kan kasih password Anda kan ke saya? Nggak mau. Saya gembala harian Anda loh. Tapi nggak apa-apa sih. Saya mengerti karena Anda punya boundary. Anda punya boundary. Sebenarnya secara tidak perlu dijelaskan secara gamblang pun Anda sudah melakukannya. Cuman kadang-kadang kita suka punya boundary, tapi orang lain nggak boleh punya boundary terhadap kita. Itu nggak fair. Kita membatasi diri terhadap orang lain. Jangan perlakukan aku sembarangan, tapi kita memperlakukan orang sembarangan. Itu Anda tidak fair. Karena semua orang punya boundary. Amin. Waktu saya habis. Masih banyak yang saya mau ngomong sebenarnya. Langsung pencet N. Ada nggak? Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.